Halo Sobat Trader dan Investor, selamat datang di channel Yuni Sasmita. Dalam video kali ini saya akan membagikan analisa saham murah dan bagus di saat pandemi COVID-19. Support channel ini dengan cara klik subscribe dan juga logo loncengnya untuk mendapatkan notifikasi sehingga dapat melihat lebih banyak video terbaru lainnya. Jangan lupa juga untuk like dan share ya apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Saya juga ada membuat grup Telegram dengan nama Analisa Saham. Linknya saya tuliskan di deskripsi. Silahkan join untuk mendapatkan informasi terkait saham-saham yang biasanya saya analisa dan share dalam grup Telegram tersebut. Oh ya, sebelum lanjut saya infokan terlebih dahulu sebagai disclaimer. Video ini hanya sebatas pendapat pribadi saya, bukan rekomendasi atau ajakan untuk beli dan jual, karena apa yang saya anggap benar belum tentu benar bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Jadi analisa yang saya buat dalam video ini hanya sebatas informasi umum saja. Resiko ditanggung pribadi masing-masing ya. Sahamnya adalah Bank Mandiri atau BMRI, listing pada tanggal 14 Juli 2003. Dengan harga IPO Rp675, kepemilikan sahamnya 60% dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Kemudian 39,92% dimiliki oleh masyarakat. Yang terakhir 0,08% adalah saham treasury. Saham treasury ini maksudnya adalah saham dari hasil buyback ya. Bank Mandiri ini kemarin ditutup di harga Rp5.825 dengan value 407,41 miliar ya. Sekarang saya akan masuk ke dalam analisa fundamentalnya. Di sini terlihat pairnya sebesar 11,37%, mengalami kenaikan dari perbandingan Q1 2020 kemarin dengan tahun 2021 ini ya. Kenaikan pair ini wajar terjadi karena adanya penurunan laba ya yang dialami oleh Bank Mandiri ini. PBP atau price book value sebesar 1,36 kali. Ini juga mengalami peningkatan ya, namun wajar ya. Biasanya saham-saham perbankan itu PBP-nya normalnya tuh 2-3 kali ya kalau saham-saham blue chip. Karena terjadi penurunan juga ya dari harga sahamnya. Jadi ini juga bisa kita manfaatkan ya. ROA atau return on asset-nya juga mengalami penurunan. Begitu juga ROE atau return on equity-nya mengalami penurunan juga. Seperti yang saya bilang tadi ya, penurunan ini wajar terjadi karena ya labanya tadi mengalami koreksi ya. NPM atau net profit margin-nya juga mengalami penurunan ya, di mana sebelumnya 25,29% menjadi 19,25%. Kemudian OPM atau operating profit margin-nya juga mengalami penurunan yang dari 33,20% menjadi 28,36%. Untuk rasio terakhirnya DER atau debt to equity ratio mengalami peningkatan ya, yang sebelumnya 643% menjadi 701%. DER ini untuk mengukur tingkat utang perusahaan dengan modal yang dimiliki. Fungsinya mengukur resiko keuangan suatu perusahaan. Semakin rendah DER artinya semakin rendah tingkat utangnya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi DER artinya semakin besar juga tingkat utangnya. Kalau kalian lihat perusahaan perbankan itu memang selalu besar ya DER-nya itu, karena perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ini sebagian besar dana yang dikelolanya adalah dana dari pihak ketiga ya. Dalam hal ini dana pihak ketiga secara akuntansi dianggap sebagai hutang. Contoh perusahaan perbankan, mereka dapat untung dari masyarakat karena mereka lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat juga, sehingga bank akan mendapat keuntungan dari selisih antara dana yang dihimpunnya dengan dana yang disalurkannya. Untuk aset Bank Mandiri di sini terlihat mengalami peningkatan ya, yang sebelumnya di 1.320 triliun menjadi 1.584 triliun ya. Diikuti dengan
Nilai hutangnya juga meningkat, sebelumnya 1.142 triliun menjadi 1.386 triliun, sehingga equity-nya jadi 197 triliun yang sebelumnya sebesar 177 triliun. Untuk BP atau book value-nya saham Bank Mandiri ini sebesar Rp4.275 per lembar sahamnya. Ini juga mengalami peningkatan ya dari tahun sebelumnya yang hanya Rp3.802. Mungkin ada pertanyaan ya, book value-nya cuma 4.275. Kenapa harga sahamnya bisa di atas harga book value-nya? Jadi ini ya, disadari atau tidak, sebenarnya brand image-nya Bank Mandiri ini sudah bagus ya. Jadi artinya untuk jangka panjang masih oke. Bisa dibilang brand image-nya sudah melekat atau kuat banget di masyarakat. Jadi tinggal menunggu pemulihan ekonomi saja, sehingga labanya juga bisa kembali meningkat, otomatis harga sahamnya juga akan ikut meningkat. Selanjutnya untuk analisa bandarmologinya, di sini saya lihat ada akumulasi ya dari asing ya. Terlihat di sini total net buy asing sebesar 174 miliar, di mana yang melakukan pembelian adalah RX, CS, ZP, CG, dan AK ya. Ini saya ambil yang 5 besar saja. Jadi bisa diperhatikan ya, misal berikutnya asing terus melakukan akumulasi, berarti kita juga bisa ikut masuk ke dalam saham Bank Mandiri ini. Oke, yang terakhir untuk analisa teknikalnya di sini terlihat ya, untuk jangka panjang saham Bank Mandiri itu bagus ya, trennya selalu meningkat. Ini saya pakai chart yang monthly ya, jadi 1 bulan itu 1 candle, jadi bisa terlihat lebih jelas polanya. Untuk saham Bank Mandiri ini kita bisa lihat ya, penurunan terbesarnya terjadi pada tanggal 1 Oktober 2007 ya, sampai 1 Oktober 2008. Harga saham Bank Mandiri terkoreksi sebesar 71,85% selama 366 hari. Kejadian ini dialami karena adanya krisis global ya. Krisis tersebut berawal dari kondisi domestik Amerika Serikat dengan subprime mortgage yang mengalami krisis, kemudian berkembang menjadi krisis global ketika runtuhnya Lehman Brothers ya. Jadi subprime mortgage dapat didefinisikan sebagai surat hutang kepemilikan rumah atau bisa disebut KPR ya kalau itu di Indonesia ya. Ini diberikan kepada masyarakat dengan kualitas kredit rendah atau buruk ya. Meningkatnya subprime mortgage ini terjadi karena didorong oleh adanya kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang ingin memudahkan warga negaranya untuk memiliki rumah. Melalui kebijakan tersebut, akhirnya bank terdorong untuk memberikan kredit pada siapapun, bahkan pada orang yang kapasitas ekonominya di bawah standar. Jadi inilah yang membuat permasalahan krisis terjadi karena warga negaranya tidak sanggup membayar. Awalnya krisis ini terjadi di Amerika Serikat saja, namun pada akhirnya membuat seluruh negara karena dampaknya termasuk Indonesia. Di bulan berikutnya di tahun 2008, tepatnya bulan November ya, terjadi recovery terhadap saham Bank Mandiri ini dikarenakan juga adanya perbaikan ekonomi ya di berbagai negara, di mana harga saham Bank Mandiri ini meningkat menjadi 766% ya selama kurang lebih 1.610 hari, tepatnya dari awal November 2008 sampai awal April tahun 2013. Kemudian April tahun 2013 saham Mandiri ini mengalami koreksi lagi sebesar 41,86% selama 122 hari yang disebabkan oleh rupiah terdepresiasi ya. Nah, ini sepanjang tahun 2013 lalu ya, Bank Indonesia atau BI mencatatkan rupiah menjadi mata uang paling terburuk di kawasan Asia. Pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai 26% ya, kurang lebihnya. Kemudian salah satu yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena tingginya kebutuhan import ya, khususnya BBM, jadi membuat kebutuhan dolar dalam negeri naik ya. Kemudian saham Bank Mandiri ini berhasil bangkit di awal bulan September tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 ya.
kenaikannya sebesar 90,46%. Jadi kalau di total itu sekitar 546 hari ya. Kemudian awal bulan April tahun 2015 terjadi koreksi lagi untuk saham Bank Mandiri ini sebesar 42,22% sampai dengan bulan September tahun 2015. Jadi totalnya itu 153 hari ya. Ini terjadi karena secara sentimen eksternal krisis dimulai dari utang Yunani ya, dan juga ketidakpastian jadwal normalisasi suku bunga The Fed hingga currency war ya, menyusul keputusan Cina mendevaluasi yuan. Awal Oktober tahun 2015 saham Bank Mandiri kembali bangkit sampai dengan Februari tahun 2018 kenaikannya sebesar 135,83%, tepatnya selama 854 hari. Di tahun 2018 bulan Februari sampai Oktober 2018 saham Bank Mandiri kembali koreksi, namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, yaitu koreksinya sebesar 31,77% yang disebabkan oleh terjadinya perang dagang ya, yang dibuat oleh Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok ya. Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret tahun 2018 berkehendak mengenakan biaya masuk sebesar 50 miliar US dollar ya terhadap barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan, dengan menyebut adanya praktek perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Di bulan Oktober tahun 2018 juga akhirnya Bank Mandiri dapat kembali naik ya harga sahamnya sampai dengan 3 Februari tahun 2020 mencatatkan kenaikan 30,36%. Dan akhirnya di awal tahun 2020 bulan Februari muncullah pandemi COVID-19 ya, yang menyebabkan IHSG terkoreksi, rata-rata saham tumbang, begitu juga saham Bank Mandiri yang terkoreksi sampai sebesar 54,53% ya. Ini dari bulan Februari sampai dengan 1 Mei 2020 ya, penurunan terendahnya kemarin. Dari sini kita dapat melihat ya bahwa saham Bank Mandiri ini masih oke. Untuk analisa teknikalnya, saya melihat support pertama berada pada level 5.600 dan support kedua di level 5.250. Jadi, kedua level support tersebut bisa menjadi level entry-nya apabila ingin mengoleksi saham BMRI ini. Bisa dengan cara menyicil dulu sambil melihat sikon ya. Jadi, kita lihat dulu situasi dan kondisinya atau menunggu laporan kuartal kedua keluar. Dari analisa teknikal ini saya melihat ya kedua level support tersebut apabila kuat, maka saham Bank Mandiri ini potensi mantul menguji target pertama di level 7.450 dan target kedua ada di level 9.050.